Bab 1335. Jalur perang muncul. Melihat Mileye yang terluka, Saveramu akhirnya tidak turun tangan dan hanya menatap Mileye dengan prihatin. Mileye terkekeh. Kak Savera, sebenarnya Lydia itu orang yang baik. Saveramu menggelengkan kepalanya. Bodoh, dia hanya baik padamu. Saveramu tersenyum sedikit lalu berkata dengan pelan, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah ketidakpeduliannya terhadap kehidupan. Di matanya, hanya ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Mileye terdiam. Memang Lydia terkadang terlalu dingin. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Mileye bertanya, Kak Savera, Lydia sebenarnya sudah sekuat apa? Saveramu terdiam. Mileye bertanya, kamu bahkan tidak tahu. Saveramu berkata sambil tersenyum, aku bisa menebak, tapi aku tidak akan memberitahumu. Mileye sedikit bingung. Kenapa? Saveramu berkedip, karena aku takut kamu akan terpukul. Mileye kembali terdiam. Saveramu berkata sambil tersenyum, ayo, ikuti aku ke satu tempat. Sudah saatnya kamu memahami sesuatu. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Mileye buru-buru mengikuti. Dunia bawah. Jared muncul di persimpangan dunia bawah dan dunia atas. Begitu dia tiba, Janismu sudah muncul di depannya. Jared tersenyum tipis. Nona Janismu, maukah kamu pergi ke Daoting bersama kami? Janismu menyipitkan matanya sedikit. Dewa Malam Jared, apakah kamu tahu tanggung jawabku? Jared mengangguk. Aku tahu. Nona Janismu telah menjaga dunia ini selama bertahun-tahun. Jasamu tak terukur. Janismu berkata dengan berat, kamu tidak ingin dunia bawah dan dunia atas ada batasan lagi. Jared mengangguk. Setelah hening sejenak, Janismu berkata, Dewa Malam Jared, aku bisa pergi dari sini, tapi aku tidak ingin pergi ke Daoting untuk saat ini, aku ingin melihat-lihat ke tempat lain. Dewa Malam Jared terdiam. Janismu berkata, Dewa Malam Jared, aku tidak punya ide lain, aku hanya ingin melihat-lihat, itu saja. Jared melirik Janismu lalu berkata pelan, pintu Daoting selalu terbuka untuk Nona. Selesai bicara, dia merentangkan telapak tangannya. Di tangannya ada sebuah buku kuno yang tebal. Dia membolak-balik buku kuno itu dan akhirnya menemukan nama Janismu di situ. Kemudian, dia menghapusnya dengan ringan, dan nama Janismu menghilang dari buku itu. Dalam sekejap, sesuatu sepertinya menghilang dari tubuh Janismu. Jared memandang Janismu, aku telah membebaskan Nona dari kutukan. Nona bebas, dunia ini besar dan Nona bisa pergi ke mana saja. Tetapi Daoting tidak ingin Nona menjadi musuh Daoting di masa depan. Janismu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Dewa Malam Jared jangan khawatir, meskipun aku tidak kembali ke Daoting, aku tidak akan menjadi musuh Daoting. Aku adalah pelindung kebenaran agung, itu tidak akan pernah berubah. Jared mengangguk, hati-hati, Nona. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Janismu melihat sekeliling dengan ekspresi rumit. Saat ini, Maria dan Helena muncul di sampingnya. Maria berkata pelan, kamu bisa pergi ke Daoting. Janismu berkata tanpa ekspresi, Daoting bukan lagi Daoting yang dulu. 3000 kebenaran agung telah menjadi alat bagi sebagian orang untuk digunakan demi keuntungan pribadi. Maria terdiam. Janismu memandang Maria dan Helena, ayo pergi. Maria dan Helena mengangguk. Segera, ketiga wanita itu menghilang dari lokasi. Dengan kepergian Janismu, dunia bawah dan dunia atas tidak lagi mempunyai penjaga. Orang dunia bawah bisa masuk ke dunia atas kapan saja. Jared datang ke dunia bawah platform teratai. Di platform teratai adalah Bodhisattva Iglo Nan. Jared tersenyum tipis.
Bodhisattva Iglonan, apa kabar? Iglonan mengatupkan kedua tangannya. Dewa Malam Jared datang ke sini demi alam semesta 5 dimensi. Jared mengangguk. Iglonan, Daoting butuh bantuanmu. Iglonan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dewa Malam Jared suka bercanda. Jared berkata pelan, sebagian besar Master Daoting sedang menjaga ngarai dunia langit. Iglonan terdiam. Jared tertawa. Tidak sia-sia. Iglonan memandangi Jared. Dengan kekuatan gadis itu, apakah Dewa Malam yakin bisa menang? Jared berkata pelan, semua ini sudah tidak penting lagi. Iglonan sedikit mengernyit. Maksudmu? Jared memandang Iglonan. Dia memprovokasi keagungan dewa. Memprovokasi. Iglonan terdiam. Pada saat ini, dia mengerti. Antara Daoting dan Mileye tidak akan bisa damai. Mileye memiliki kitab Taoisme yang diinginkan Daoting, dan Mileye sudah memenggal 6 putri Daoting. Pada titik ini, Daoting tidak mungkin berdamai dengan Mileye. Adapun Saphira Mu, wanita itu sudah memprovokasi Daoting. Daoting tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menantang keagungan dewa mereka. Iglonan tetap diam. Dia telah melihat Saphira Mu dan tahu betapa kuatnya wanita itu. Dia tidak ingin menghadapi wanita itu. Seperti tahu apa yang dipikirkan Iglonan, Jared tiba-tiba berkata, jangan khawatir, seseorang akan melawannya. Kita membutuhkan Bodhisattva Iglonan untuk membantu kita melakukan hal lain. Iglonan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dewa Malam Jared, carilah orang lain. Aku sudah tidak ingin mencampuri masalah duniawi ini. Dewa Malam Jared sedikit tersenyum. Platform cermin terang. Setelah mendengarnya, wajah Iglonan tiba-tiba berubah. Platform cermin terang. Platform cermin terang adalah harta karun agama Buddha. Dewa Malam Jared mengangguk. Iglonan terdiam. Setelah beberapa saat, Dewa Malam Jared meninggalkan platform teratai, lalu dia sampai di pintu masuk bawah tanah tertentu. Pintu masuk ke neraka. Di bawah pintu masuk ini, ada total 18 lantai. Dewa Malam Jared datang ke pintu di lantai 18. Dia tidak masuk, tetapi melihat ke depannya lalu berkata dengan pelan, kamu. Pergi kalian. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari dalam. Untuk sesaat, seluruh dunia bawah berguncang, dan 18 lantai neraka menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Setelah hening sejenak, Dewa Malam Jared menggelengkan kepalanya. Orang malang. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Setelah keluar, Dewa Malam Jared bertemu dengan penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah berkata dengan datar, apa yang sudah aku katakan padamu, itu tidak akan berhasil. Dewa Malam Jared mengangguk, lupakan saja, kalau dia suka memenjarakan dirinya sendiri, biarkan dia memenjarakan dirinya sendiri. Penguasa dunia bawah bertanya, selanjutnya apa? Dewa Malam Jared berkata pelan, untuk menghadapi Saphira Mu, kita harus menargetkan alam semesta 5 dimensi. Sekarang dunia bawah dan dunia atas bisa berkomunikasi, kita dapat membiarkan bencana 5 dimensi alam semesta datang lebih cepat dari jadwal. Kalau wanita itu ingin melestarikan alam semesta 5 dimensi, dia harus melawan bencana 5 dimensi, dan saat itulah dia menjadi lemah. Setelah hening sejenak, penguasa dunia bawah bertanya, bagaimana caranya membuat bencana alam semesta 5 dimensi datang lebih awal? Dewa Malam Jared berkata dengan pelan, musnahkan sumber energi alam semesta 5 dimensi. Penguasa dunia bawah berkata dengan berat, siapa yang akan menghadapi wanita itu? Sebenarnya, alam semesta 5 dimensi tidak menyeramkan, Mileye juga tidak. Mileye adalah ancaman di masa depan, sedangkan ancaman untuk sekarang adalah Saphira Mu.
Selama bisa memusnahkan Saferamu, alam semesta 5 dimensi dapat dihancurkan hanya dengan menjentikkan jari. Dewa Malam Jared berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang itu penguasa dunia bawah, wanita itu akan Daoting tangani." Penguasa dunia bawah mengangguk, "Bagus." Dewa Malam Jared menoleh dan melihat jauh ke langit berbintang lalu berkata pelan, "Mereka akan segera datang." Saferamu membawa Mileye ke sebuah danau. Danau itu berbentuk hati dan airnya jernih, terlihat pantulan langit biru dan awan yang putih. Mileye menatap Saferamu. Saferamu berkata sambil tersenyum, "Danau hati langit. Aku yang memberinya nama." Mileye buru-buru berkata, "Nama yang bagus. Enak didengar." Saferamu melirik Mileye. "Dasar mulut manis." Dia meraih tangan Mileye dan berjalan menuju danau. Segera, mereka berdua memasuki dasar danau. Tidak ada makhluk hidup di dasar danau. Setelah memasuki bagian terdalam danau, uap panas melonjak. Uap itu membuat raut wajah Mileye berubah. Karena suhu itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Tubuh fisiknya saat ini sangat kuat. Saferamu menarik Mileye dan terus berjalan ke bawah. Segera, keduanya sampai pada penghalang. Penghalang itu ratusan kaki panjang dan lebarnya. Di belakang penghalang itu ada magma yang mengepul. Mileye menatap Saferamu. "Kak Safera, ini." Saferamu berkata sambil tersenyum, "Ini adalah bencana 5 dimensi." "Bencana 5 dimensi." Mileye tertegun. Saferamu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, alam semesta ini memiliki banyak sekali bahaya yang tersembunyi, tetapi aku menekannya. Seperti yang kamu lihat, aku menekan magma ini dengan kekuatan. Dan ini bukan magma yang sedikit. Itu adalah magma dari seluruh bumi. Begitu magma keluar, kekuatan magma yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun akan menghancurkan segalanya, bukan hanya ini. Ada krisis besar yang tersembunyi di banyak tempat di alam semesta ini. Sederhananya, semua itu sangat berbahaya." Mileye terdiam. Saferamu berkata sambil tersenyum, "Aku membawamu ke sini karena aku ingin memberitahumu bahwa krisis alam semesta 5 dimensi saat ini tidak hanya masalah eksternal, tetapi alam semesta 5 dimensi itu sendiri sangat berbahaya. Seluruh alam semesta 5 dimensi itu penuh dengan bahaya, dan krisis ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatanmu. Sama seperti aku, meskipun aku dapat menekannya untuk sementara waktu, semakin aku menekannya, semakin menakutkan kalau akan meletus di masa depan. Penindasan bukanlah solusi jangka panjang, kamu mengerti maksudku?" Mileye mengangguk, "Aku mengerti. Alam semesta 5 dimensi harus diubah." Saferamu mengangguk, "Ini tentang perubahan. Awalnya, kupikir kita punya waktu untuk mengubah semua ini secara perlahan, tapi sekarang sepertinya kita tidak punya banyak waktu." Sambil berbicara, dia menengadah ke langit, berkata sambil tersenyum, "Benar-benar tidak ada waktu lagi." Selesai bicara, dia membawa Mileye keluar dari kedalaman tanah dan kembali ke danau. Mileye melihat ke ujung langit, dia melihat seorang lelaki tua. Itu adalah Jared. Jared menatap Saferamu dan sedikit tersenyum. "Kita bertemu lagi." Saferamu berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar tidak memberi siapapun kesempatan untuk bernapas." Jared menggelengkan kepalanya. "Nona, kalau kamu bersedia tunduk pada Daoting, kita dapat segera mundur dan tidak akan pernah menyakiti alam semesta 5 dimensi. Tidak hanya itu, posisi apapun di Daoting, kecuali leluhur Dao, kamu bisa mengambilnya." Bisa dikatakan, tawaran ini sangat menarik. Saferamu berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin aku menyerah dahulu, lalu mengendalikan alam semesta 5 dimensi, dan akhirnya mengendalikan aku. Ini baru niat aslimu, ya kan Pak Tua?"
Jared memandang Saveramu dan tidak berbicara. Saveramu tersenyum kecil. Kurasa kamu pasti sudah menyiapkan hadiah besar untukku, ayolah. Jared berkata pelan, kalau begitu, aku akan menyerang. Dia berbalik dan melambaikan tangan kanannya, jalur perang dibuka sekarang. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya emas tiba-tiba muncul di seluruh langit. Di dalam cahaya emas adalah kebenaran agung yang ratusan kaki panjang dan lebarnya. Dalam kebenaran agung warna emas, seekor Garuda berkepala 9 tiba-tiba terbang keluar. Di atas Garuda berkepala 9, berdiri seorang pria memegang tombak. Pada saat ini, Jared merentangkan tangan kanannya, lalu dengan pelan menyapu ke sekeliling. Dalam sekejap, cahaya emas itu menutupi jarak puluhan ribu mil. Jared tersenyum sedikit. Kita akan bertarung sekarang, tidak akan ada habisnya. Apakah kamu sudah siap? Bersambung.